Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahera dengan NPM A1C021037 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua sasaran mutu pendidikan, dan yang terakhir karakteristik menjadi sekolah bermutu. Materi yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa pada tahun 2002 yaitu mencakup input, proses, outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sekdinas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau SMP, SMA, SMK, atau MA guna tercapainya tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu sasaran mutu pendidikan yang terdiri dari input, proses, dan output. Input sendiri terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan yang terakhir dana pendukung cukup. Sedangkan proses terdiri dari KBM, metode, dan penguji efektif, organisasi atau manajemen administrasi. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan eksternal kurikuler aktif atau semarak, dan yang terakhir pengendalian mutu efektif. Sedangkan output terdiri dari nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapannya ke dunia kerja tinggi, dan yang terakhir kepercayaan masyarakat tinggi. Materi selanjutnya yaitu karakteristik menjadi sekolah bermutu. Terdapat 4. Yang pertama, hal-hal yang diperlukan untuk pengelolaan sekolah. Terdiri dari yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi. Yang kedua adalah sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nyatanya bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama berakhlak mulia, yang kedua kreatif, cerdas dan inovatif, yang ketiga cakap berkomunikasi atau bersosialisasi, yang keempat menguasai ilmu pengetahuan, yang kelima terampil bekerja, dan yang terakhir bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Selanjutnya yang ketiga adalah dimensi mutu sekolah. Menurut Martinik, mutu sekolah terdiri atas yang pertama melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, yang kedua memiliki keunggulan, yang ketiga terpercaya sebagai sekolah yang baik, yang keempat kondisi nyaman, menyenangkan, yang kelima penampilan fisik maupun kegiatan menarik, dan yang terakhir mengesankan, favorit. Yang keempat, pengelolaan sekolah menengah terfokus pada yang pertama, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang terakhir, implementasi sistem manajemen SMA yang adiktif dengan perkembangan ICT.